Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita ada di masjid ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga salat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan salat yang baru saja kita lakukan, hati kita menjadi tenang, tentram, damai, dan menguatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada penghujung tahun 2023 yang akan memasuki tahun baru 2024. Sebab tentu kita semua sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap perjalanan diri kita di hadapan Allah sebagai hamba-Nya dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dilakukan di masa yang lalu, apa yang dilakukan di masa yang lalu, lihat untuk hari esok, untuk yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini adalah perintah Allah SWT kepada kita semua orang-orang yang beriman ini untuk memperhatikan apa yang telah kita lakukan kemarin, tahun kemarin, dalam rangka untuk hari esok yang akan datang. Diharapkan orang yang beriman itu hari esok lebih baik daripada hari ini, dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sekarang ini. Dan dengan begini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau sama saja maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Apalagi kalau lebih buruk daripada tahun sebelumnya, maka kita termasuk orang-orang yang bangkrut dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Karena itu maka mari kita melakukan muhasabah terhadap keberadaan diri kita, khususnya keberadaan kita sebagai hamba Allah dalam tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, salah satu tugas penghambaan kita kepada Allah SWT adalah bagaimana kita membangun generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang memiliki militansi yang tinggi, sehingga generasi yang ada mampu dan siap menghadapi tantangan pada zamannya. Kita sebagai orang tua adalah pemangku amanah Allah dalam mendidik, menumbuh kembangkan putra-putri kita. Anak-anak ini adalah tanggung jawab kita dalam mendidik, menumbuh kembangkannya. Kalau salah didik, maka anak kita akan tumbuh berkembang dengan buruk. Karena itu maka orang tua harus memahami akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik di ranah
keluarga. Sebab pendidikan ini ada 3 ranah, di keluarga oleh kita semua Bapak Ibu, kemudian di masyarakat biasanya orang tua kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, perguruan tinggi, orang tua kerjasama. Karena itu jangan sampai orang tua memilihkan pendidikan anak-anaknya kerjasama dengan lembaga pendidikan yang tidak mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang siap untuk menjadi hamba Allah sekaligus khalifahnya di muka bumi ini. Begitu pula ranah yang ketiga, yaitu ranah di masyarakat. Dan ini adalah tanggung jawab para pemimpin, tokoh masyarakat, mulai dari presiden sampai Pak RT-nya. Karena itu maka orang yang beriman ini jangan sampai salah dalam memilih pemimpin, dan sampai memimpin orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak menguasai ilmu pengetahuan secara baik. Sebab pemimpin ini adalah membangun bangsanya, mendidik bangsanya. Dan karena itu maka kita sebagai orang-orang, sebagai rakyat yang punya hak untuk menentukan pemimpinnya, memilih pemimpinnya, maka kita harus memilih pemimpin yang benar, yaitu pemimpin yang beriman, bertakwa, pemimpin yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang punya kapasitas dalam memajukan, memimpin bangsanya. Inilah 3 ranah pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, ya, lembaga pendidikan, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Maka diharapkan 3 ranah pendidikan ini sama-sama memiliki konsepsi yang sama, memiliki paradigma yang sama dalam membangun anak manusia ini, dalam membangun anak manusia ini. Dan karena manusia ini tidak tahu persis tentang dirinya, yang tahu persis tentang manusia ini adalah yang menciptakan manusia, maka kita harus bertanya, mencari jawaban tentang bagaimana mendidik dan membangun manusia ini kepada yang menciptakan manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka diperlukan para pendidik ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulnya, supaya bisa memahami konsep yang benar tentang membangun manusia ini sendiri. Baik kita sebagai orang tua di dalam keluarga maupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tengah masyarakat, maupun para pemimpin yang dengan kebijakannya dan politiknya akan menentukan konsep dan sistem pendidikan yang benar, konsep dan sistem membangun manusia yang benar. Dan yang tahu persis tentang manusia ini karena Allah, maka diharapkan kita semua para pendidik ini bertanya, mencari jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri mengatakan, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnat nabiyyi." Aku tinggalkan 2 perkara, 2 ketetapan. Apabila kalian berpegang teguh kepada 2 ketetapan tersebut, maka kalian tidak akan sesat, tidak akan bingung selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran wa sunnat nabiyyi, dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita nyatakan dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah karena kesadaran, karena ilmu yang mengantarkan kita untuk meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dalam berjalan hidup dan kehidupan ini. Dan kita juga menyatakan, mendeklarasikan, meyakini, mengimani bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, ya, yang diutus oleh Allah, membawa wahyu, membawa petunjuknya untuk kita umat manusia ini. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang tua yang beriman, lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang yang beriman,
masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan untuk bisa membangun masyarakat ini dengan benar, dan benarnya adalah pasti. Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab, inilah alkitab, ya, Al-Quran, la raiba fihi la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada syak di dalamnya. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah karena kasih sayangnya kepada umat manusia ini, di samping Allah menyiapkan alam semesta ini, bumi dan langit seisinya ini untuk keperluan dan kebutuhan manusia, Allah juga mengutus Rasul untuk membawa petunjuk agar manusia dalam menapaki perjalanan hidupnya ini berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang benar, berada pada jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada rasul tersebut, dan rasul terakhir Muhammad Rasulullah SAW adalah rasul yang diutus untuk kafatan linnas, seluruh umat manusia ini, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Maka Al-Quran yang 30 juz itu nuzul kepada beliau dan disampaikan untuk kita semua agar menjadi blueprint, menjadi petunjuk dalam membangun hidup dan kehidupan ini, agar kita tidak sesat, agar kita berada pada hidayah taufik, agar kita tidak termasuk orang-orang yang maghdub dan dhalin, terkutuk dan sesat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas Rasul itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah ini, yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah ini agar kita mengenal Allah, meyakini Allah, mengimani Allah, agar dengan ilmu itu kita menemukan kalimat la ilaha illallah, agar kita benar dalam hidup ini, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diabdi secara hak dalam hidup ini kecuali Allah saja, agar hidup kita hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para pendidik ini rujukannya harus kepada Al-Quran ini, harus kepada As-Sunnah, agar tidak dhalal, tidak sesat. Maka tugas Rasul melakukan tilawah, membacakan ayat-ayat Allah ini, wa yuzakkihim, mensucikan, membersihkan jiwa anak manusia ini, wa yu'allimhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada manusia ini Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, was-Sunnah, dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya keberadaan mereka sebelum dibacakan ayat Allah, dibersihkan dan disucikan jiwanya, disampaikannya Al-Quran dan As-Sunnah, mereka itu sesat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya keberadaan mereka sebelum itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masalah mendidik ini penting, karena bila konsep pendidikan dan sistem pendidikan tidak benar, maka akan melahirkan manusia-manusia yang salah didik, salah asuh, dan akibatnya yang batil dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang batil dibenarkan, yang benar disalahkan. Betapa banyak manusia yang seperti ini dalam kehidupan zaman sekarang ini. Karena itu maka kita sebagai orang yang beriman, yang amanah, yang menyadari akan amanah Allah di pundak kita, yang salah satu di antaranya adalah mendidik anak kita dengan benar agar menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah,
sekaligus menguasai ilmu dan teknologi agar mampu dan siap tampil sebagai hamba Allah sekaligus khalifahnya di muka bumi ini. Maka rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baru ilmu-ilmu lain yang dikembangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baru terjaga fitrah anak manusia ini, baru terjaga kebersihan dan kesucian anak manusia ini, baru manusia ini akan menyadari akan benarnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan benarnya Al-Quran dan As-Sunnah, akan benarnya Islam ini sebagai agama fitrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hidup ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya kita ini akan bersungguh-sungguh, akan menjadi manusia-manusia yang militan, menjadi jamaah yang militan, menjadi umat yang militan, menjadi generasi yang militan. Karena ibadah itu rukunnya dua, hoyatul yang pertama, yang kedua hoyatul hub. Rukun ibadah itu adalah pertama puncak ketundukan, yang kedua adalah puncak kecintaan. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa ada keraguan, maka hidupnya mesti hanya dalam rangka berjihad di jalan Allah, baik dengan harta dan jiwanya. Itulah yang benar imannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad di jalan Allah ini baik dengan harta maupun jiwanya. Mereka itulah orang yang benar imannya. Jadi kalau kita ini benar iman kita, maka kita pasti bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh, hoyatul puncak ketundukan. Kita akan berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Karena memang ibadah itu adalah berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dengan penuh kepasrahan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dengan senang dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh rasa takut agar Allah ridho terhadap dirinya. Jadi beribadah ini karena rukunnya hoyatul puncak ketundukan dibarengi dengan puncak kecintaan, maka orang yang hidupnya hanya beribadah kepada Allah sangat memperhatikan perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, dilaksanakan dengan penuh kecintaan, sehingga tidak terpaksa, tidak ada rasa bosan. Itu rukun ibadah, puncak ketundukan dibarengi dengan puncak kecintaan. Gak ada bosan sholat, bosan sholat lain, bosan baca Al-Quran, bosan berjihad, bosan menegakkan kebenaran. Gak ada. Karena memang ibadah itu adalah rukunnya puncak ketundukan dibarengi dengan puncak kecintaan. Sedangkan syaratnya beribadah itu adalah yang pertama al-azmul mu'akkad, tekad yang bulat dan separuh-separuh, ya, dan setengah-setengah. Tekad yang bulat, al-azmul mu'akkad, al-azmul qawi, tekad yang kuat, sepenuh jiwa dan raga. Yang namanya ibadah itu begitu. Dan ini adalah syarat eksistensial. Dan kemudian syarat yang kedua adalah al-ikhlasu lillah, ikhlas, tulus, murni untuk Allah, gak untuk yang lain. Dalam hidup dan kehidupan kita ini, dalam menjalankan tugas apa saja, ya, semua dalam rangka beribadah kepada Allah, ya. Dan syaratnya adalah al-ikhlasu lillah, syarat yang kedua. Yang ketiga adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti Muhammad Rasul SAW berdasarkan ilmu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini tiga syarat
Yang 2 dan 3 ini adalah syarat makbulnya amal, diterima dan tidaknya amal kita tergantung ikhlas hati, benar gak ibadah kita ini. Nah, kalau kita ini beribadah memenuhi rukun dan syaratnya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang militan dalam hidup ini. Karena ibadah itu tidak hanya sholat, seluruh aspek kehidupan kita ini sebagai apa saja dengan tugas kekhalifahan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kemudian dikontrol, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh kembali kita berdiri membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita memuji Allah yang Rabbul Alamin, yang Ar-Rahmanir Rahim, yang Malik Yaumiddin, kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, mulai dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh kembali. Sebagai apa saja, sebagai presiden, sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, kepala rumah tangga, sebagai pedagang, sebagai akademisi, sebagai rektor, sebagai dosen, sebagai apa saja, semua hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Karena hidup ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka kemudian kalau ada masalah, ada persoalan dalam menapi perjalanan hidup, ya, yang dalam rangka beribadah kepada Allah itu, maka layak kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang terkutuk, yang ngerti kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran, yang ngerti Islam tapi tidak mau melaksanakan Islam, bahkan menghalang-halangi berjalannya Islam, berjalannya kebenaran, tegaknya kebenaran. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang sesat, yaitu orang-orang yang senang berbuat, beramal tapi tanpa dasar, tanpa ilmu. Karena itu maka orang-orang yang beriman, yang mendapat hidayah taufik, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Mana hidayah itu adalah al-ilmu bil haq wal amal bih, yaitu mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran yang diketahuinya itu. Itulah hidayah, disebut hidayah taufik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang hidupnya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti memiliki militansi yang sangat tinggi. Memiliki militansi yang sangat tinggi, memiliki semangat tinggi, spirit yang benar dan kuat, memiliki motivasi yang benar dan kuat, memiliki kemauan yang benar dan kuat. Itu orang-orang yang hidupnya beribadah kepada Allah sebagai konsekuensi dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki spirit yang benar dan kuat, kemauan yang benar dan kuat, memiliki iktikad yang benar dan kuat, memiliki niat yang benar dan kuat, memiliki azam yang benar dan kuat. Karena itu maka orang-orang yang hidupnya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang militan. Ciri-ciri orang yang militan, yang disebut jiddiyah, pertama adalah al-istijabatul fawriyah. Orang yang hidupnya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, yang militan itu, ciri-ciri yang pertama adalah al-istijabatul fawriyah, yaitu responsif, cepat tanggap, tidak alon-alon asal gak kelakon. Responsif, cepat tanggap, jadi siap selalu menghadapi persoalan dengan cepat,
tidak menunda-nunda. Ketika pagi tidak menunggu sore, kita sore tidak menunggu pagi lagi, tidak begitu. Jadi orang-orang yang hidupnya beribadah kepada Allah SWT itu militan, dan ciri yang pertama adalah al-istijabatul fauriyah, cepat tanggap, responsif. Yang kedua, al-azmul qawi, tekad yang kuat, tekad yang bulat, tidak setengah-setengah. Jadi kemauannya kuat, spiritnya kuat, motivasinya benar dan kuat, azamnya, tekadnya bulat dalam hidupnya itu. Yang ketiga, al-mutsabarah, teguh, ulet, tidak mudah mengeluh, apalagi putus asa. Jadi orang yang militan itu teguh, ulet, bahasa Surabayanya tahan bantingan, tidak mudah mengeluh, apalagi putus asa dalam hidup. Kayak Sultan Semen Gresik itu kokoh, gak tertandingi. itu ya, militan itu. Yang keempat, tashiru kullil imkanat. Orang yang militan itu, yang hidupnya beribadah kepada Allah itu, mengerahkan seluruh daya, seluruh potensi yang dimiliki. Kalau dia punya pikiran, digerakkan pikiran secara maksimal. Punya uang, digerakkan uangnya secara maksimal. Punya tenaga, digerakkan tenaga secara maksimal. Punya waktu, digerakkan waktunya secara maksimal. Begitu untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu. Nah, ini militan, mengerahkan seluruh daya, seluruh potensi yang dimiliki, taskhirul kullil imkanat. Dan yang kelima, ciri orang-orang militan itu adalah muhalafatul udhr, mampu mengalahkan alasan. Nggak ada alasan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu. Nggak ada alasan. Oh, belum nikah Pak. Sudah nikah? Oh, baru nikah Pak, nanti dulu. Setelah nikah, oh belum punya anak Pak. Wah, 30 juz Al-Quran itu tidak akan jalan kalau kita ini apa? Beralasan ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka bagi orang-orang yang beriman, yang hidupnya hanya dalam rangka memenuhi panggilan Allah, bukan panggilan yang lain, sehingga hidupnya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada yang lain, maka dia adalah sosok yang militan. Dan inilah sosok-sosok yang memiliki mental jiwa menang, jiwa sukses dalam apa saja, karena semua kehidupan ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau dia ngurusi masjid, sukses ngurusi masjid. Kalau dia ngurusi negara, sukses ngurusi negara. Kalau ngurusi ekonomi, sukses ngurusi ekonomi. Kalau ngurusi keuangan perbankan, sukses ngurusi keuangan perbankan. Kalau ngurusi rumah tangga, sukses ngurusi rumah tangga. Kalau ngurusi perusahaan, sukses ngurusi perusahaan. Karena iman yang membuat kita ini hanya beribadah kepada Allah, maka kita lakukan dengan militansi tingkat tinggi, responsif, cepat tanggap, tekad yang bulat, teguh, ulet, mengerahkan seluruh daya potensi yang dimilikinya tanpa ada alasan. Nah, inilah sosok manusia unggul, ya, sosok manusia unggul, ya, yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah diri, merasa hina. Jangan bersedih hati. Kamulah yang paling tinggi, paling unggul, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
orang-orang Islam ini akan nampak, duduknya kelihatan, jalannya kelihatan, kerjanya kelihatan, ya, menunjukkan militansinya tingkat tinggi. Tidak ada yang disia-siakan, waktu, pikiran, tenaga, duit dan seterusnya, semua itu. Semua sumber daya yang ada dikelola secara baik, ya, dengan militansi tingkat tinggi. Maka itulah manusia-manusia yang memiliki mental baja, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, siap menghadapi tantangan dan rintangan, siap menghadapi persoalan hidup, datang untuk memberikan solusi, ya, problem solver istilahnya, bukan problem maker. Datang dalam hidup dan kehidupan ini menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Hidup ini menyelesaikan beban, bukan menjadi beban. Begitulah Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya 15 abad yang silam. Dengan Al-Quran 30 juz itu nuzul kepada Muhammad Rasulullah dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah. Dan setiap ayat yang turun kepada Nabi didahului dengan asbabun nuzul, sebab turunnya wahyu itu. Dan sebab-sebab turunnya wahyu itu adalah persoalan-persoalan pelik yang dihadapi oleh Rasulullah, oleh sahabat-sahabat Nabi saat itu, sehingga Allah membimbing, menurunkan wahyu itu, ya, agar ada solusi, ada penyelesaian. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang hidupnya dalam setiap pengambilan keputusannya selalu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita ini sebagai hamba Allah sekaligus khalifahnya dalam mengambil keputusan, maka landasannya adalah apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Membuka Al-Quran yang 30 juz itu dan Sunnah Nabi, itu landasan dalam pengambilan keputusan. Itulah informasi yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Maka jika sudah seperti itu perjalanan hidup dan kehidupan kita, ya, maka kehadiran kita adalah solusi dan solusi. Setiap muslim, jamaah Islam, umat Islam, kehadiran di muka bumi ini adalah menyelesaikan masalah, membawa rahmat bagi kehidupan kemanusiaan ini, bagi kehidupan di alam semesta ini. Semoga Bapak Ibu sekalian kita yang sekarang berada di penghujung tahun, akhir tahun ini, bisa melakukan evaluasi terhadap perjalanan kita sebagai hamba Allah sekaligus khalifahnya, termasuk diantaranya bagaimana kita mendidik putra putri kita mendidik generasi kita ini generasi yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang hidupnya hanya dalam rangka beribadah kepada Allah dan memiliki sikap mental militan, ya, militan, sehingga mampu menghadapi tantangan zamannya, siap menghadapi persoalan-persoalan pada zamannya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya bagi kita, bagi jamaah kita semuanya. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.